Kisah mengenai Syekh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaih adalah seorang ulama terkemuka pada masanya. Pada masa mudanya, ia bukanlah seorang yang soleh. Ketika ada seseorang yang bertanya kepadanya bagaimana ia bertaubat dari dosa-dosanya dan meninggalkan kehidupan yang buruk, ia menceritakan kisah berikut ini. Pada masa mudaku, aku adalah seorang polisi yang sangat gemar meminum anggur. Aku minum seperti seekor ikan, siang dan malam. Kujalani kehidupan ini dengan santai. Aku membeli seorang hamba wanita cantik yang sangat kusayangi. Aku pun mempunyai seorang anak perempuan darinya. Ia putri yang cantik. Aku sangat mencintainya, dan ia pun mencintaiku. Ketika putriku mulai berjalan dan berbicara, aku bertambah mencintainya. Ia selalu bersamaku. Anak yang tidak berdosa ini memiliki suatu kebiasaan yang aneh. Bila ia melihat gelas anggur di tanganku, ia akan merenggutnya dan menumpahkannya di bajuku. Karena demikian cintanya aku padanya, aku tidak memarahinya. Ketika ia berusia 2 tahun, putriku meninggal dunia. Aku sangat tergoncang dan dilanda kesedihan yang dalam. Pada suatu malam, tanggal 15 Sya'ban, aku sangat mabuk dan tidur tanpa mengerjakan sholat isya. Aku bermimpi yang sangat mengerikan. Aku melihat hari itu adalah hari mahsyar. Orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, dan aku berada di antara orang-orang yang digiring ke medan mahsyar. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara di belakangku. Ketika aku tengok ke belakang, aku melihat seekor ular yang sangat besar mengejarku di belakang. Sangat mengerikan. Ular itu mempunyai sepasang mata biru bagaikan mata kucing. Mulutnya terbuka lebar, dan ia mengejarku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku mempercepat lariku dengan penuh rasa ngeri. Aku nekat demi hidupku. Ular yang mengerikan itu terus mengejarku hingga semakin dekat. Kulihat ada seorang laki-laki tua, berpakaian sangat bagus dengan wewangian mewah tercium di sekitarnya. Aku pun menyalaminya. Assalamualaikum. Ia menjawab salamku. Aku berkata, demi Allah, tolonglah aku dari musibahku ini. Ia berkata, aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan musuh sehebat itu. Itu di luar kekuatanku. Tetapi kamu harus terus berlari. Mungkin kamu akan mendapat pertolongan untuk menyelamatkan dirimu darinya. Aku berlari tak menentu hingga kulihat sebuah tebing tinggi di depanku. Aku memanjatnya, tetapi ketika mencapai puncaknya, ternyata di balik tebing itu api neraka sedang bergejolak sangat mengerikan. Aku demikian takut kepada ular itu, dan aku pun takut terjatuh ke neraka. Kemudian kudengar sebuah suara lantang memanggil, kembalilah, kamu bukan salah seorang dari penghuni neraka. Aku pun kembali dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Ular itu pun berlari dan mengejarku. Aku bertemu lagi dengan orang tua berpakaian putih itu dan berkata kepadanya, orang tua, tidak dapatkah kamu menyelamatkanku dari ular besar ini? Aku telah memintamu, tetapi kamu tidak menolongku. Orang tua itu menangis dan berkata, aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan ular sebesar itu. Tetapi aku dapat memberitahukanmu bahwa ada sebuah bukit di dekat sini tempat mereka menyimpan amanah suci dari kaum muslimin. Jika kamu pergi ke atas bukit itu, kamu mungkin akan menemui sesuatu milikmu yang tersimpan yang mungkin dapat menyelamatkanmu dari ular itu. Aku segera berlari ke arah bukit yang berbentuk bulat itu. Banyak jendela yang terbuka tirainya. Jendela-jendela itu berdaun jendela dari emas yang ditaburi batu delima merah dan permata yang sangat indah berharga. Di setiap jendelanya bergantung tirai sutra yang langka. Ketika aku bersiap akan mendaki bukit itu, malaikat memanggil-manggil dengan suara keras, bukalah jendela-jendela dan naikkan tirai-tirai, dan keluarlah dari kamar-kamarmu. Ada seorang laki-laki sedang bernasib malang. Barangkali amanah miliknya padamu yang mungkin dapat menolongnya dari kemalangannya. Jendela-jendela itu pun langsung terbuka. Tirai-tirai dinaikkan, dan keluarlah dari jendela-jendela itu sekumpulan anak-anak kecil yang tak berdosa dengan wajah-wajah yang bersinar bagaikan bulan. Ketika itu aku sangat bersedih karena ular itu sudah sangat dekat denganku.
Anak-anak itu memanggil kawan-kawan mereka. "Cepatlah kalian keluar, ular itu telah dekat sekali dengannya." Mendengar ini, lebih banyak lagi anak-anak keluar dari jendela-jendela itu dalam kelompok yang besar. Dan di antara mereka, aku melihat putriku tersayang yang telah meninggal pada usianya yang 2 tahun. Ia menangis dan berseru, "Demi Allah, ia adalah ayahku tercinta." Ia melompat dari atas sebuah ayunan yang terbuat dari nur yang sangat indah dan meluncur ke arahku. Berikutnya ia telah berada di sisiku. Aku membawanya ke dadaku. Ia mengangkat tangan kirinya ke arahku dan dengan tangan kanannya mengusir ular itu. Ular itu langsung pergi. Kemudian ia memberiku sebuah kursi dan ia duduk di atas pangkuanku sambil membelai-belai janggutku dengan tangan kanannya. Ia berkata, "Ayahku sayang, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Aku meneteskan air mata dan bertanya kepadanya, "Anakku, apakah kalian semua pandai memahami Al-Quran?" Jawabnya, "Kami semua bahkan lebih memahami Al-Quran daripada ayah." Aku bertanya lagi, "Anakku sayang, apakah sebenarnya ular itu?" Ia berkata, "Ular itu adalah perbuatan buruk ayah sendiri dan ayah telah membuatnya demikian kuat sehingga ia hampir menjerumuskan ayah ke neraka." Aku bertanya, "Dan siapakah orang tua berbaju putih itu?" Ia menjawab, "Ia adalah perbuatan baik ayah dan ayah telah membuatnya begitu lemah sehingga sedikit perbuatan-perbuatan baik hingga ia dengan sedikit ayah telah membuatnya begitu lemah dengan sedikit perbuatan-perbuatan baik hingga ia tidak dapat menolongmu melawan ular itu." Aku bertanya, "Apa yang kalian lakukan di atas bukit ini?" Ia menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslim yang meninggal pada masa kanak-kanak. Kami akan tinggal di sini hingga hari kebangkitan, menanti untuk bergabung dengan orang-orang tua kami bila mereka datang kepada kami, dan kami akan memohon ampunan bagimu kepada Rabb kami." Kemudian aku terbangun dari mimpi itu dengan rasa ketakutan kepada ular itu masih berada dalam hatiku. Segera setelah aku bangun, aku pun bertaubat kepada Allah dan meninggalkan cara hidupku yang buruk.